Baik, Syaralun, kembali lagi bersama saya Suburdani, jurnalis Serambi Indonesia dan pengamat politik dan pemerintahan, Pak Mawardi Ismail yang sudah berada di studio Serambi FM sejak 1 jam yang lalu. Dan ini, Syaralun, merupakan segmen terakhir dari Bincang Podcast kita hari ini, Bincang Politik maksud saya, dengan judul Perlukah Aceh Wakil Gubernur. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pada sesi yang terakhir ini. Pak Mawardi, di luar saat ini ya, di kalangan partai pengusung juga partai oposisi, kita sudah mendengar ada nama-nama yang akan dicalonkan sebagai wakil gubernur. Dan hampir semua nama yang kita dengar itu bahkan muncul figur-figur di luar partai pengusung sendiri. Ini gimana menurut Pak Mawardi? Jadi baik. Jadi begini. Tidak ada persyaratan yang mengharuskan calon yang diajukan itu berasal dari partai pengusung. Yang ada adalah diusulkan oleh partai pengusung. Sumbernya dari mana? Itu tidak ada ketentuan. Artinya boleh. Boleh dari partai pengusung, boleh di luar partai pengusung. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah yang pertama kapasitas. Kapasitas calon itu. Yang kedua, akseptabilitas, penerimaan calon. Nah, penerimaan calon ini baik penerimaan yang pasti oleh partai pengusung. Tapi saya ingin mengatakan bahwa agar keberadaan wagub yang akan datang ini efektif, ya, paling bagus, paling ideal kalau dia mendapat dukungan penuh yang pasti dari partai pengusung dan disukai paling kurang oleh partai oposisi. Artinya ini juga membolehkan nanti nama-nama di luar partai pengusung. Boleh saja. Sehingga karena ini kan paling kurang, ya saya selalu sering mengatakan begini kan, kalau dia dukungan dari partai pengusung pasti, ya karena itu memang partai pengusung diusung ya pastilah kan. Tetapi agar dia efektif, karena kita tahu bahwa partai pengusung itu jumlahnya minoritas di DPR, maka saya sering mengatakan bahwa paling bagus kalau dia disukai oleh penguasa DPR, oleh partai yang berkuasa di DPR. Artinya partai yang mayoritas. Dengan demikian, maka nantinya keberadaan dari wagub ini akan benar-benar efektif membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan, sehingga tidak akan terjadi lagi hal-hal yang ya kan gonjang-ganjing yang selama ini. Apalagi di sisa masa jabatan ini, Pak, cukup singkat. Sisa masa jabatan yang singkat ini, bagaimana supaya masa jabatan ini menjadi sangat efektif? Ya, jangan kalau misalnya calon yang diajukan itu, ya walaupun memang dipilih oleh paripurna, sebab kan paripurna pada saat memilih belum tentu dia yang dipilih itu kan tidak ada pilihan lain. Yang dipilih belum tentu yang disukai. Betul. Tapi memang karena tidak ada pilihan lain harus memilih. Kan? Jadi yang kita harapkan adalah yang dipilih itulah yang disukai. Sehingga itu tadi. Jadi kita berharap betul. Jadi 3 kriterianya. Yang pertama, didukung oleh partai pengusung. Bisa bekerja sama dengan gubernur definitif, ya, disukai oleh partai oposisi. Kenapa begitu pentingnya, Pak, harus disukai oleh partai penguasa? Toh juga selama ini Pak Gubernur berjalan juga sempat berseberangan dengan partai penguasa yang ada di DPR, Pak. Ya, jujur harus kita akui, ya. Ketika terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, itu kan banyak sekali hal-hal yang merugikan daerah. Pembahasan anggaran menjadi kacau, dan banyak hal-hal yang tidak menguntungkan, sehingga ketika pada akhir-akhir ini itu menjadi harmonis, ya kan kita lihat suasana itu menjadi kondusif, sejuk kan. Dalam keadaan yang seperti itu, ya, program-program pemerintah akan bisa berjalan secara lebih baik. Nah, kemudian Pak, kalau berbicara soal waktu ya Pak, deadline, soal ini kembali lagi ke aspek hukumnya Pak. Kira-kira ini kapan waktu yang harus ditetapkan oleh DPRA untuk calon wakil gubernur?
Jawaban singkatnya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. itu satu kan. Nah, dan karena kalau kita lihat dalam undang-undang itu kan hanya dikatakan bahwa pengisian itu hanya dikaitkan dengan lowongan yang tersedia terhitung sejak jabatan itu lowong 18 bulan. Tidak disebutkan bahwa harus efektif masa sejak dilantik itu sisa 18 bulan, bukan kan. Jadi oleh karenanya yang harus menjadi pertimbangan apa? Persoalan kalau misalnya partai-partai pengusung misalnya tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mengusulkan 2 orang, ya, lalu kemudian waktu terus berjalan, waktu kan tidak pernah berhenti, sehingga misalnya nanti tersisalah ya barang 3-4 bulan, itu kan jadi lucu. Nanti ada gubernur 1 bulan, ya. Jadi ini yang jadi oleh karenanya walaupun undang-undang tidak menentukan batas waktu yang seperti itu, tapi pertimbangan rasional efektif itu harus menjadi pertimbangan. Okay. Nah, kemudian juga timbul pertanyaan ini, Pak. Masa sisa jabatan 1 tahun 5 bulan kalau nggak salah ya, Pak. 1 tahun masih lebih ya. Ada kan Juli 2017 ya, Pak. Ya. Berarti Juli 2022. Masih sekitar satu tahun 9 bulan sekian lah. Ini sudah sangat singkat, Pak, untuk masa jabatan. Walaupun memang ini jabatan politik, tentu ada kepentingan politik pasti, Pak. Tapi memang besar sekali kepentingan politik di partai di Aceh ini, Pak, untuk sosok wakil gubernur ke depan ini. Jadi begini, itu kan gengsi, ya, prestise. Karena yang namanya partai politik selalu menginginkan kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu kan terpersonifikasikan pada jabatan orang, pada jabatan. Jadi oleh karenanya bagi partai politik yang memiliki pejabat, tentu pejabat politik ya, apa gubernur, bupati dan segala macam, itu memang itulah perlunya partai politik. Jadi kalau dikatakan seberapa penting, tentu sangat penting. Dan nilai sebuah partai politik juga pada seberapa berhasil dia menempatkan orangnya pada jabatan-jabatan politik ya. Nah, kalau misalnya kita katakan memang soal prestis tadi seperti Bapak sampaikan, karena hampir semua partai politik saya rasa, Pak, ya memiliki indikator itu prestis ya. Tapi apakah kemudian ini ada kaitan dengan Pilkada 2022? Jabatan wakil gubernur yang diemban ini berkaitan implikasi ke 22 atau 24 nanti, Pak? Itu bisa ya, bisa tidak. Ya. Bisa ya apa artinya? Bisa saja partai itu ingin mengajukan, karena konstelasi politik menjelang Pilkada 2022 dalam tanda petik ya. Karena ini kan masih ada wacana 2024 ya. Itu bisa saja berbeda. Bisa saja nantinya wakil gubernur yang diajukan ini barangkali ya akan menjadi calon gubernur. Dan kalau itu terjadi, peluang dia menjadi wakil gubernur itu kan peluang untuk jual diri. Dalam tanda petik ya. Dalam arti kata menjadi media promosi bagi yang bersangkutan. Kalau ketika dia menjadi wagub, paling kurang kan peluang untuk tampil itu menjadi lebih sering ya. Nah, jadi untuk promosi diri menjadi lebih efektif. Lebih efektif. Jadi oleh karenanya makanya saya katakan tadi penting. Sangat penting. Karena jabatan orang yang ada di jabatan politik itu dia menjadi lebih mudah dalam mempromosikan diri. Tapi bisa-bisa juga nah ini juga bisa sebaliknya. Bisa sebaliknya, artinya kalau dia gagal, kan bisa gagal, timbul masalah dan segala macam pada saat menjalani jabatan ini, maka itu berarti tamatlah dia. Jadi oleh karenanya siapapun yang akan terpilih tentu harus sangat hati-hati menjalani jabatan ini. Nah, kembali ke soal pemilihan ataupun tarik ulur di internal ini, Pak.
kita sebutkan saja nih Pak mereknya ya. Partai penguasa yang Bapak sebutkan tadi, kalau saya menyebutkan langsung Partai Aceh Pak. Ya. Partai Aceh yang memang pada saat Pilkada 2017 itu fight dengan Pak Irwandi dan Nova. Dan kita melihat di sisa injury time ini PA kemudian masuk nih Pak. Bahkan ada nama kita dengar dari calon PA yang akan diusulkan menjadi wakil gubernur. Sebenarnya kalau Bapak lihat apa yang terjadi nih Pak di internal partai lokal ini Pak? Saya melihat begini kan. Yang pertama dalam politik itu tidak ada hitam putih. Ya. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Nah, apalagi kalau kita lihat Partai Aceh dengan Partai Nanggro Aceh, itu kan mereka datang dari sumber yang sama. Rahim perdamaian. Nah, kalau misalnya pada hari ini terjadi wacana seolah-olah kompromi, itu sesuatu yang biasa. Nah, karena dalam politik ini kan ya kalau secara nasional coba lihat aja Prabowo dengan Jokowi yang berhadap-hadapan begitu frontal, jadi menteri. Nah, ini kan, jadi makanya kalau politik itu dia tidak hitam putih. Nah, kepentingan seperti apa. Nah, jadi apalagi saya katakan tadi, mereka ini kan punya PNA dan PA kan punya darah yang sama, punya hubungan darah yang sama ya. Ya mereka satu alma mater ya Pak. Satu alma mater lah. Cuman karena terjadi gesekan, terjadi sedikit konflik, akhirnya mereka berpisah jalan. Tapi bagaimanapun ibarat adik kakak dalam satu keluarga ya. Mungkin pada saatnya dia berpisah, pada saat yang lain dia akan bekerja sama lagi. Chemistry-nya masih ada. Oke. Nah, Pak di dalam hiruk pikuk ini istilahnya sedang terjadi tarik ulur di internal ini. Apakah Bapak sendiri yakin akan ada sosok wakil gubernur pengganti Nova Iriansyah? Saya yakin. Kenapa Pak yakin? Yakin saya begini. Karena saya mulai melihat bahwa partai-partai ini melihat keberadaan, yang pertama, keberadaan wakil gubernur itu penting bagi partai politik. Yang kedua, penting bagi, dan ini yang terutama penting bagi daerah Aceh. Yang ketiga, Pak Nova sendiri pun sudah mulai merasakan dan mengatakan bahwa beliau akan kan di media kemarin beliau melihat bagaimana caranya. Saya malah mengatakan begini, kalau bagi Pak Nova sebenarnya tidak perlu melihat bagaimana caranya karena beliau ketua partai. Beliau adalah bagian dari partai pengusung. Sebagai bagian dari partai pengusung yang besar, kemudian sebagai gubernur, sebenarnya beliau bisa berperan lebih efektif. Nah, jadi ini yang membuat saya akan yakin bahwa wakil gubernur itu akan ada. Di sisa masa jabatan yang seperti kita sebutkan dari Pak 2017 ke 2022, apakah posisi wakil gubernur Aceh nanti akan efektif Pak menjalani tugas? Saya kira efektif karena ini kan masih ada, apalagi kalau sekarang ini kan sekarang bulan Desember. Sampai dengan Juli kan berarti masih ada berapa? 19 bulan lagi. 19 bulan itu dikatakan singkat ya. Tapi kalau mau kita kerja juga cukup banyak yang bisa dikerjakan itu. Baik, Sheralon, tidak terasa Pak sudah 1 jam ya Pak kita ngobrol di sini. Mungkin di sesi terakhir ini Pak kita ingin mendengar juga closing statement dari Bapak terkait posisi Wakil Gubernur Aceh. Silakan Pak. Keberadaan Wakil Gubernur harus dilihat dari segi kepentingan Aceh ke depan. Ya. Keberadaan Wakil Gubernur itu menjadi penting karena jabatan wakil gubernur itu tidaklah sama dengan jabatan karir. Wakil gubernur itu bisa mengisi ya hal-hal yang tidak ataupun tidak sempat dilakukan oleh gubernur. Misalnya ketika gubernur berhalangan. Kalau ketika gubernur berhalangan diisi oleh wakil gubernur, maka ini pengisian ini menjadi lebih bermartabat
ketimbang diisi oleh pejabat-pejabat karir. Dan ini akan membuat perjalanan pemerintahan itu menjadi efektif. Jadi oleh karenanya kita berharap ya semua partai pengusung menempatkan kepentingan Aceh, ya, efektivitas pemerintahan ini di depan, sehingga mereka kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa menghasilkan dua nama untuk diusung, untuk diajukan kepada kepada Pak Gubernur nanti akan mengajukan kepada DPRD dan DPRD nanti akan melakukan pemilihan. Dan dalam paripurna mekanismenya sudah jelas, ya. Dan setelah dipilih nanti diajukan kepada presiden akan lantik ya Pak. Dilantik oleh Partai menetapkan. Baik, Syaralun pendengar Serambi FM, tidak terasa sudah 1 jam kita membahas perlukah Aceh Wakil Gubernur dengan sosok pengamat politik dan pemerintahan Bapak Mawardi Ismail yang sudah bersama kita sejak 1 jam tadi. Pada intinya yang sudah disampaikan oleh Pak Mawardi adalah untuk sisa masa jabatan 2017-2022 sebaiknya Aceh cukup memerlukan sosok wakil gubernur. Namun semua itu kembali kepada partai pengusung dan juga kepada para elit yang ada di Aceh ini. Kita akan nantikan Syaralun apakah 2 nama seperti Pak Mawardi tadi akan ada dalam 1 bulan ini, karena waktunya sudah sangat tidak lama lagi dan Pak Mawardi menyampaikan lebih cepat lebih baik. Baik Syaralun, saya Subur Dhani, jurnalis Serambi Indonesia, dan Pak Mawardi Ismail undur diri dari Bincang Politik podcast Serambi edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.